Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nanang Kosim dan di samping saya Nunung Isna Putri, kemudian Nadia Yuliastri, dan selanjutnya Syahrul Ramadan, yang terakhir Yasifah Huyasin. Kami akan menjelaskan tentang materi pengelolaan piutang. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan, manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting agar proses piutang usaha dapat berjalan dengan semestinya. Pengelolaan piutang biasanya berisi perhitungan dan analisis penjualan kredit dalam suatu perusahaan. Penjualan kredit tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan yang kemudian diatur dan dianalisis melalui pengelolaan piutang. Mengingat betapa pentingnya manajemen piutang dalam bisnis, maka sistem pengelolaannya pun juga harus efisien supaya tidak berujung merugikan perusahaan, karena di dalamnya menyangkut persoalan laba serta biaya yang muncul dari piutang itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan piutang ini, simak terus videonya ini ya teman-teman. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Nunung Isna Putri. Baiklah teman-teman, untuk poin pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen piutang. Dalam dunia bisnis dan usaha, manajemen piutang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola piutang perusahaan. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi planning, monitoring, dan controlling terhadap uang yang ditagihkan. Piutang dalam suatu bisnis atau usaha merupakan hal yang wajar. Pasalnya, banyak pelaku bisnis yang memperlakukan kebijakan pembayaran kredit untuk meningkatkan laba. Bagaimana piutang dapat menaikkan laba perusahaan? Sebagaimana yang Anda tahu, daya beli masyarakat terbatas. Melalui piutang, perusahaan berharap masyarakat masih bisa mengkonsumsi atau membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu, roda penjualan pun akan tetap berjalan. Akan tetapi kenyataannya seringkali piutang terjadi kemacetan alias piutang tidak tertagih. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi usaha. Maka dari itulah piutang harus dikelola dengan prosedur dan sistem yang baik, efektif dan efisien. Jadi teman-teman, itulah pengertian dari manajemen piutang, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasifah Huyasin. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu manajemen piutang. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa manfaat pengelolaan piutang. Beberapa manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan profit. Manfaat utama dari manajemen piutang adalah untuk menambah laba perusahaan. Dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik, maka piutang pun dapat ditagih serta diterima perusahaan. Piutang yang tertagih itu pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Yang kedua, membantu mengurangi risiko kecurangan. Dengan pengelolaan piutang yang baik, maka risiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan pun bisa diminimalisir. Risiko kecurangan yang dimaksud salah satunya berasal dari piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan atau sama sekali tidak bisa direalisasikan. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya perusahaan dalam memilih langganan, yang dalam hal ini pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan. Bisa juga dari kondisi ekonomi negara yang tidak stabil, sehingga yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan atau membayar tagihan. Selain itu, risiko kredit juga berasal dari banyaknya keterlambatan dalam membayar piutang. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah tagihan yang masuk daripada harga pokok pembelian barang yang dijual secara kredit. Akibatnya bukan mendapat untung, melainkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Risiko terburuk lain yang bisa terjadi adalah gulung tikar alias bangkrut. Yang terakhir yaitu membantu menghadapi persaingan bisnis.
Sebagaimana telah kita simak pada pembahasan sebelumnya bahwa penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal itu karena dengan menerapkan penjualan kredit, pangsa pasar yang dapat dijangkau semakin luas. Nah teman-teman, itu dia manfaat dari pengelolaan piutang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nanang Kosim. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu manfaat dari pengelolaan piutang. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis pengelolaan piutang. Analisis pengelolaan piutang. Setiap kredit atau piutang tentu mempunyai tingkat risiko tertentu. Namun, perusahaan dapat meminimalisir risiko tersebut dengan menerapkan beberapa syarat. Syarat-syarat khusus tersebut disebut dengan 5C, di antaranya 1. Karakter. Setiap manajemen piutang suatu perusahaan harus memiliki watak, sifat, atau pribadi yang jujur dari pimpinan perusahaan. Dengan karakter tersebut, maka pemenuhan tugas dan tanggung jawab finansialnya akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kecurangan. Maksudnya, perusahaan harus selektif dalam menilai karakter calon konsumen agar kewajibannya membayar tagihan terpenuhi sesuai persyaratan yang berlaku. 2. Capacity. Syarat ini menyangkut kemampuan atau kapasitas perusahaan dalam manajemen atau mengelola usahanya. Ini juga berlaku bagi calon konsumen yang menggambarkan kesanggupannya untuk memenuhi tagihan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, kapital. Hal ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan harus mengelola piutangnya dengan perhitungan antara jumlah piutang dengan jumlah modal yang dimiliki. Syarat ini juga berlaku untuk penargetan calon konsumen yang memiliki kondisi finansial yang mumpuni dan layak untuk membayar kredit. 4. Kolateral. Manajemen piutang perusahaan juga harus mempertimbangkan syarat yang satu ini. Pasalnya, ini menggambarkan jaminan yang dimiliki oleh calon konsumen. Menggunakan jaminan tersebut, perusahaan memiliki cadangan apabila konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, jaminan merupakan bentuk pengganti masalah kerugian yang ditimbulkan dari piutang perusahaan. Yang terakhir, 5. Condition. Seseorang pengelola piutang perusahaan harus memperhatikan kondisi ekonomi calon konsumen secara keseluruhan. Syarat ini bisa jadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menawarkan kredit kepada calon konsumen. Jadi itu dia syarat-syarat khusus yang perlu diterapkan dalam pengelolaan piutang. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Yuliastri dan Syahrul Ramadan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan pengelolaan piutang yang akan saya jelaskan bersama Nadia Yuliastri. Kebijakan pengelolaan piutang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan pengelolaan piutang perusahaan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penawaran kebijakan kredit. Dengan menawarkan kebijakan kredit kepada calon konsumsi, kita bisa menentukan jumlah yang akan diterima dan jangka waktu pembayaran kredit. Biasanya konsumen lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang sehingga beban pembayaran akan semakin ringan. Selain itu, kita juga bisa memilih persyaratan serta tingkat pengeluaran kepada calon konsumen untuk pembayaran kredit. Yang kedua, membuat standar kredit. Yang dimaksud standar kredit adalah kualitas kelayakan kredit calon konsumen untuk melakukan pengajuan kredit sesuai
ketentuan perusahaan. Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di sini antara lain rasio utang, rasio cukupan bunga, riwayat kredit calon konsumen, dan sebagainya. Saya kembalikan ke Nadia Yuliastri. Menagih secara berkala. Apabila Anda memberikan kredit kepada konsumen, maka Anda harus menagihnya secara berkala. Bisa dengan mengirimkan pesan via email, media sosial, atau telepon. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan kunjungan personal secara langsung ke konsumen. Beberapa perusahaan menengah ke besar juga membentuk suatu agensi penagihan untuk melakukan tugas di bagian penagihan kredit. Jadi, itu dia materi tentang pengelolaan piutang dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.